Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyadi, asal instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, TDK Wilayah 6, Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya sedang menjalankan diklat fungsional penyuluh kehutanan tingkat ahli. Dalam kesempatan ini saya mencoba memaparkan materi penyuluh kehutanan sebagai tugas MP5, yaitu penyebar luasan informasi. Materi yang saya akan kemukakan yaitu pengembangan hutan rakyat model agroforestry. Satu, definisi agroforestry. 2. Klasifikasi agroforestry, yaitu terdiri dari agrosilvikultur, 2. silvopastura, 3. agrosilvopastura, 4. agrosilvopaseri, 5. agroforestry. Selanjutnya yaitu tujuan agroforestry. Sebagaimana pemanfaatan lahan lainnya, agroforestry dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraannya. Agroforestry utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. 4. Peran dan fungsi agroforestry. Menurut Christine Wulandari 2011, agroforestry merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, termasuk di dalamnya berupa upaya-upaya penguatan atau pemberdayaan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraannya. Lanjut. Fungsi ekonomi dan ekologi, yaitu terdiri dari 7 poin. 1. Agroforestry biasanya tersusun dari 2 jenis tanaman atau lebih. 2. Adanya keragaman jenis, maka akan mempunyai 2 macam atau lebih produk. Ketiga, keragaman jenis akan memberikan minimal. Fungsi ekonomi dan ekologi, siklus sistem agroforestry-nya selalu berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. 5. Terjadi interaksi fungsi ekonomi dan ekologi dan sistem agroforestry, yaitu antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu. 6. Sistem agroforestry yang paling sederhana pun memiliki sistem yang lebih kompleks secara biologis. 7. Bagi sistem pertanian di daerah tropis yang termasuk rendah, agroforestry-nya akan tergantung pada manipulasi. Lanjut. Ini contoh lahan sistem agroforestry. Lanjut, fungsi produksi dan jasa lingkungan, yaitu produksinya sangat bervariasi, antara lain produksi berupa buah, pangan, obat-obatan, produk peternakan, produk perikanan berupa udang, ikan, kepiting, dan madu. 2. Fungsi jasa agroforestry juga bervariasi, misal untuk memperoleh keteduhan dari kebanyakan naungan yang bermanfaat bagi manusia. Lanjut. Peran agroforestry untuk mengelola kesuburan lahan marginal. Banyaknya tanah kurus atau tidak subur, rendah kandungan unsur hara dan asam. Adapun tanah yang subur adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan vulkanis ataupun adanya endapan dari sungai.
Lanjut, sistem agroforestry dapat memelihara keberadaan bahan organik dan aktivis biologis untuk mendukung keberlanjutan kesuburan tanah. Sistem agroforestry mampu kendalikan erosi aliran permukaan. 3. Agroforestry mampu mendukung adanya penambahan ketersediaan air tanah. Sistem agroforestry akan pelihara sifat-sifat fisik tanah. Pohon yang ada di daerah agroforestry dapat menjadi penambat. 6. Pohon di lahan agroforestry akan bisa meningkat. 7. Sistem agroforestry yang diimplementasikan akan bisa kendalikan. 8. Sistem agroforestry akan mampu menjadikan siklus hara lebih tertutup. 9. Proses demokrasi yang berasal dari serasah pohon dan pemangkasan di area agroforestry. 10. Implementasi sistem agroforestry pun dapat untuk reklamasi lahan yang sudah terdegradasi. Manfaat dan kerugian sistem agroforestry. Kiat dalam mengelola kesuburan tanah di lahan marginal adalah sebagai berikut. Mempertahankan adanya biodiversitas organisme, mengoptimalkan fiksasi N dari udara, menekan adanya pencucian hara lewat peningkatan sistem ketersediaan hara dengan sangat membutuhkan. Hamparan perakaran yang tumbuh ke lapisan bawah unsur hara dijaga karena merupakan jala penyelamatan hara. Manfaat umum pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry. Tanaman kayu-kayuan dapat menyumbangkan hara terutama nitrogen kepada tanaman semusim. Terjadinya perbaikan sifat fisik dan biologi tanah. 3. Terjadinya pengurangan erosi terutama apabila tanaman kayu-kayuan ditanam secara rapat menurut garis kontur. 4. Kadangkala terjadi perkembangan predator. Kebalikannya, sistem pertanian tanaman semusim mempunyai siklus hara terbuka, yaitu proses bahwa unsur hara yang diserap tanaman kemudian didistribusikan ke dalam jaringan tanaman. Lanjut, adanya penggabungan atau kombinasi sistem pertanian dengan kehutanan adalah menggabungkan kedua sifat masing-masing dari sistem tersebut. Selain memiliki berbagai keuntungan, jika pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry, ternyata ada pula kerugian yang bisa timbul, yaitu adanya pengurangan luas lahan yang digunakan untuk komoditas pertanian karena dipakai untuk penanaman komoditas kayu-kayuan. Demikian pula dengan sebaliknya. Terjadi kompetisi berbagai jenis tanaman. Jika timbul gejala berupa pengeluaran zat oleh satu jenis tanaman, sangat dimungkinkan berkembangnya berbagai hama. Kadangkala kerugian yang timbul bisa lebih besar dibandingkan dengan keuntungan. Ini daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.